nggak ada sama sekali, akses pun diblok semuanya, sosial media juga diblok. Jadi aku bener-bener ketutup nih untuk ngelihat perkembangan ini anak gitu. Jadi cuma jalan satu-satunya ya berdoa aja sama Allah ya. Semoga anak yang kuat, sehat, menjadi pribadi yang baik, disayangin semua orang, gak dizolimin sama orang. Ya aku cuma bisa mendoakan aja semoga Allah juga mempermudah kita untuk ketemu gitu aja sih. Hari ini agenda saksi. Saksinya hari ini didampingin sama kuasa hukum dan saksinya orang tua saya. Itu aja. Pak, di dalam tadi seperti apa Pak? Bisa diceritain Pak? Alhamdulillah lancar. Di berapa pertanyaan Pak? Dan apa aja buktinya yang di dalam? Ya ditanya masalah soal percayaannya aja, masalahnya apa ya saya bilang apa adanya aja itu. Dan kira-kira apa aja nih yang ditanya oleh majelis hakim Pak ke Bapak? Soal Daus, soal percayaannya suka berantem sama anak saya gitu kan ya. Bahasanya juga suka bilang-bilang sama anak saya tuh suka bilang apa? Seperti Bego. kasar, seperti bego apa gitu ya, dan lainnya gitu. Tadi katanya. Dan bukti-bukti apa nih yang Bapak tunjukkan ke majelis hakim Pak? Bukti apa? Ya, yang tidak tadi Bapak dipertanyakan di dalam. Ya buktinya itu ya Daus sama saya tuh nggak pernah sungkem, nggak pernah salim, saya merasa nggak dihargain, nggak dihormatin sebagai mertuanya. Tapi emang sosok Bang Daus itu seperti apa sih dari awal ketemu Mbak Selfie? Ya awalnya mah baik-baik aja, cuman kan kesana kita nggak tahu. Setahun 2 tahun baru ketahuan. Nomor perkara 142 PDEG Emang benar kan Bang Daus 2023. seperti itu? Ya kemungkinan besar kayak gitu karena memang aku juga kayak ngejalanin rumah tangga ini jadi baru kelihatan setahun 2 tahun sifatnya kayak gimana gitu. Jalanin di tahun ini banyak sedihnya. Banyak sedihnya. Naikkan nih mikir. Ya, siap. Ya, Kak Selvi, ini hari ini kan menjalani agenda persidangan. Menjalani agenda persidangan di bulan Ramadan ini seperti apa sih, Kak? Di bulan tahun ini sedih karena bukannya fokus ke puasa sama mau lebaran jadi fokusnya ke perceraian gitu. Karena sangat beda banget sih sama tahun lalu. Kalau tahun lalu kan masih ngumpul sama keluarga, sama mertua, sama anak gitu. Kalau sekarang sih lebih fokus ke perceraian aja sih. Kalau puasa tetap dijalani karena kan itu udah kewajiban gitu. Karena bedanya di lebaran tahun ini kayaknya nggak pulang kampung di rumah saudara sih. Karena kan masih dalam proses perceraiannya juga gitu. Kenapa nggak pulang kampung, Pak? Kemungkinan sehabis ini aja sih perceraian keputusan baru bisa pulang kampung. Mau selesain dulu lah di sini gitu biar nggak ada beban pulang kampungnya kayak gitu. Tapi sosok Bang Daus ini itu di persidangan kan tidak hadir-hadir, Kak. Ya. Itu gimana sih, Kak, pendapat Kakak? Kemarin juga nggak hadir ya, sekarang nggak hadir ya nggak masalah sih buat saya. Ya mungkin dia sibuk ada kegiatan lain makanya nggak bisa hadir ke persidangan gitu. Nah, Kak, di lebaran nanti kan tidak ada Bang Daus sendiri nih, Kak. Tahun kemarin kan ada Bang Daus. Nah, itu gimana, Kak, perasaan Kakak? Kalau aku sih perasaannya lebih ke Al-Fatih ya, bukannya ke Bang Daus. Karena memang udah gak ada perasaan. Jadi lebih sedih aja, nggak tanpa ada anak gitu. Yang harusnya kumpul kan. Tapi Allah lebih tahu lah rencana berikutnya. Aku bisa dipertemukan sama Al. Tapi kan Al-Fatih itu kan anak angkat, ya. Tapi Iya. Kakak kenapa begitu sayang banget seperti anak kandung? Gini, saya sih tidak memperkeruh dia mau anak kandung atau mau anak angkat. Bagi saya ya anak ya amanah, anugerah yang Allah kasih gitu. Walaupun bukan darah saya bukan darah saya sendiri, ya tetap itulah anak aku.
saya perjuangin sampai kapanpun ya, sampai aku meninggal pun ya tetap aku anggap anak kandung kan gitu. Berarti sampai detik ini kakak akan terus memperjuangkan. Harus dong, harus. Al itu butuh aku. Al kan taunya ibunya itu saya gitu Bu. Ya, dan bapaknya taunya ya Bang Daus gitu. Jadi ya maksud saya nggak ada yang dirugikan juga gitu, karena memang kita sama-sama juga mau kan ngambil Al ini gitu. Nggak ada yang dipermasalahin dia anak adopsi atau anak kandung gitu. Tapi selama bulan Ramadan ini tanpa ada sosok Al sendiri itu gimana sih kak pesannya? Kenapa? Tanpa ada sosok Al di bulan Ramadan ini Sedihnya pasti kangen, kalau kangen pasti aku lihat paling foto video itu aja sih. Ya mau gimana, ini udah takdirnya Allah, udah jalannya harus begini. Cuman aku lebih meyakinkan diri karena Allah nggak tidur, Allah pasti ketemu sama aku dan orang tuaku gitu. Nggak ada sama sekali, akses pun diblok semuanya, sosial media juga diblok. Jadi aku bener-bener ketutup nih untuk ngelihat perkembangan ini anak gitu. Jadi cuma jalan satu-satunya ya berdoa aja sama Allah ya. Semoga Al anak yang kuat, sehat, menjadi pribadi yang baik, disayangin semua orang, gak dizolimin sama orang. Ya aku cuma bisa mendoakan aja semoga Allah juga mempermudah kita untuk ketemu gitu aja sih. tapi belum sempat ketemu. Belum ketemu dari bulan Februari, berarti udah mau 3 bulan, mau 3 bulanan lah. Kemarin awal-awal saya perceraian itu udah sempet datang ke rumah. Nah dari situ kondisinya nggak ada orang, sepi, nggak tahu ada orang nggaknya ngumpet atau gimana saya nggak tahu ya. Cuman tahu dari tetangga emang nggak ada orang, gitu. Udah banyak usaha kok, saya juga kemarin pas Bang Daus preskon aja saya datang kan untuk mau minta Al, mana Al aku bilang, cuman nggak ada. Dan Bang Daus sendiri pun belum sempat ada pembicaraan ke Mbak Selvi. Kemarin sih pas mediasi dia membahas soal Al. Dia itu meyakinkan dirinya kalau Al ini jatuh ke tangan dia sepenuhnya tentang hak asuh. Sebenarnya sih kalau di umur segitu kan hak asuh itu jatuhnya ke tangan ibunya, walaupun itu mau anak kandung atau mau anak adopsi tetap aja, karena di bawah umur itu kan masih hak milik ibunya kan gitu. Karena secara fisiologis kan Al ini kan taunya Papi Daus ya papinya, bundanya ya saya gitu. Walaupun segede masih 1 tahun 6 bulan, batin seorang anak itu lebih kuat loh kak, karena dia lebih tahu, pasti nyariin lah seorang ibunya mana, bundanya mana gitu. Tapi kenapa Bang Daus sebegitu yakin hak asuh itu akan jatuh ke tangan Bang Daus? Mungkin dia pengiraan dia kan di surat perjanjian itu ada tertulis, dia udah tanda tangan kan, dititipkan dengan dia gitu. Tapi secara biologis juga kan karena ini di surat perjanjian itu diserahkan sama suami istri kan, berarti kan hak aku juga dong, aku juga punya hak lah dengan anak itu gitu, bukan hanya sepenuhnya ke Bang Daus semua kan gitu. Kak, terakhir Kak, harapan kakak gimana nih Kak ke depannya buat Al dan hubungan status kakak? Kalau untuk harapan aku ke depannya semoga menjadi yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih berguna untuk semua orang, bisa membahagiakan orang tua, bisa mendapatkan pekerjaan yang selayaknya dan bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, sayang sama keluarga, itu aja sih. Kalau untuk Al ya pokoknya aku yakin kok Al bukan anak yang lemah. Aku ngomongin apa tenang. Intinya itu aja lah. Yang penting Al di sana sehat gitu aja. Udah ntar Sedikit gue lagi dong. nangis. Sedikit tentang hari ini yang ibu sama bapak jadi saksi itu berjalannya seperti apa? Oh iya. Nangis dulu. Sidang kali ini didampingin sama kuasa hukum dan saksi, dan saksinya itu orang tua saya, ayah dan ibu. Alhamdulillah tadi udah
berjalan dengan lancar, nggak ada apa kesulitan apapun karena Bang Daus juga nggak hadir, cuman kuasa hukum dan saksinya aja. Gitu. Tapi tadi ayah sempat ngomong nggak di dalam itu seperti apa? Belum sempat cerita sih karena belum ngomong juga sama ayah. Nantilah kita tanyain ya sama kuasa hukum juga. Ya tadi pembuktian dari pihak penggugat, saksinya kemudian dari pihak tergugat kami adalah bukti surat dan saksi juga. Alhamdulillah hari ini semuanya selesai. Selanjutnya lagi putusannya itu kesimpulan itu di tanggal 18, tapi semuanya by ikot. Kemudian putusan tadi majelis sampaikan bahwa insya Allah di posisi 2 Mei. Itu yang pertama ya, kalau mungkin seandainya terjadi diundur itu keputusan majelis kan. Tapi yang pasti majelis tadi menyampaikan di 2 Mei setelah libur ya, itu. Kemudian lagi bahwa kami sampaikan di persidangan tadi, yakni semua bukti surat yang menyangkut masalah apa? Yang menyangkut masalah perselingkuhan, kita sudah sampaikan semuanya. Kemudian juga menyangkut masalah Al-Fatih, kami hadirkan juga kerabatnya langsung yang bisa menerangkan bahwa anak tersebut diberikan kepada Dausmini titik, bukan kepada pihak Selfie. Sehingga dalam persidangan kali ini, alhamdulillah banget saya sebagai lawyernya Dausmini sangat merasa puas banget dengan hasil persidangan. Artinya semua fakta-fakta ini bisa kita ungkap. Kemudian juga semua yang saksi-saksi ternyata sampaikan, yang dari pihak penggugat ini ternyata hanya mendengar, bukan melihat langsung. Itu yang saya akan sampaikan. Kalau saksi dari kami jelas sekali dari kerabatnya menegaskan, kemudian dari pihak 2 orang saksi kami ini memang adalah betul-betul saksi yang punya kualitas, yang sangat berbobot untuk memberikan keterangan di pengadilan khusus perkara cerai Dausmini ini. Kira-kira seperti itu. Keterangan seperti apa dua saksi dari Daus ini? Yang pertama, yang dua saksi ini menegaskan adanya dugaan perselingkuhan. Saya tegaskan lagi, dugaan perselingkuhan. Kemudian lagi kedua saksi ini menjelaskan juga bahwa rumah tangga memang sudah tidak bisa disatukan lagi. Kemudian lagi berikutnya lagi saksi ini juga menegaskan bahwa Al-Fatih diberikan kepada Dausmini. Jadi bukan diberikan kepada Selfie. Bahkan terbukti di persidangan juga tadi, surat pernyataan pemberian Al-Fatih kepada Dausmini sampai ada 2 surat pernyataan. Saya katakan surat pernyataan dan tidak pernah ada perjanjian. Hanya dalam bentuk surat pernyataan, itu yang terungkap di dalam persidangan. Kira-kira seperti itu. Baru dugaan perselingkuhan ke Mbak Selfie berarti? Iya, artinya biar majelis yang menilai. Yang pasti apa yang kami ketahui, apa yang kami bisa buktikan, kami sampaikan semuanya. Bukti semacam apa tuh Bang? Boleh. Capturan sebuah pengakuan, sebuah foto kebersamaannya. Iya kan. Tapi kami dalam hal ini tidak menyebutkan siapa oknumnya ya. Gitu loh. Tapi sosok laki-laki yang kami sampaikan. Dan surat perjanjian itu juga tertuju untuk Bang Daus, bukan ke... Saya perlu tegaskan tidak ada surat perjanjian. Yang ada hanya surat pernyataan yang diberikan kepada Daus. Di dalam surat yang pertama itu hanya Selfie kemudian Sita kerabatnya yang tadi juga kami ajak menjadi saksi, itu hanya sebagai saksi. Jadi tegas di sini diberikan khusus kepada Daus. Kira-kira seperti itu. Dan Ban Insang sendiri nih bisa menyatakan bahwa 2 saksi ini berkualitas. Saya sih hakul yakin ya bahwa 2 kesaksian ini sangat memadai lah untuk memberikan sebuah kebenaran dalam fakta persidangan. Karena kita diberikan kesempatan untuk menggali masing-masing saksi. Akhirnya kami gali kan, seperti apa hasilnya. Dan kedua saksi ini cukup mumpuni lah. Cukup, maksud saksi ini saksi yang paling baik, yang paling mengetahui terkait mulai dari perkawinan, keributannya, kemudian terkait pengasuhan anak. Mereka semua tahu. Bahkan saksi ini yang bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut sebagai saksi juga. Ini yang kami hadirkan di persidangan. Berarti mereka semua itu mengetahui apakah dekatan tinggalnya atau gimana Bang? Dekatan, enggak. Mereka ini mengetahui dekatan tinggal dalam hal apa? Satu rumah kan bisa mengetahui. Enggak. Jadi saksi ini mengetahui karena pada saat peristiwa dititipkan anak tersebut, saksi inilah yang mengurus. Karena dia masih kerabat dari anak tersebut atas nama Al-Fatih ini. Jadi di fakta persidangan tadi terungkap bahwa saksi Sita ini adalah sepupu dengan ibu kandung dari Al-Fatih. Dan saksi Sita juga ini yang membawakan kepada Daus anak tersebut.
Itu yang terungkap di persidangan. Jadi saya pikir tegas, tidak perlu lagi diperdebatkan lagi persoalan pengasuhan anak. Menurut saya itu sudah telak dan mutlak. Tidak perlu diperdebatkan siapa memperoleh kepada siapa, karena itu lingkupnya anak itu masih punya ibu kandung dan kita buktikan akta kelahirannya. Ya kan, dia bukan antara Dosmini dan Selvi dalam akta kelahirannya, tapi ibu kandungnya langsung. Artinya di sini tegas yang kami katakan sejak awal bahwa sangat aneh anak orang lain mau diperebutkan hak asuhnya kepada orang lain juga. Padahal legal standingnya, dasar hukumnya jelas bahwa anak tersebut memiliki ibu kandung. Kira-kira seperti itu. Nah, Mami Ratu sendiri tadi Iya. dalam seperti apa? Ya, menjawab pertanyaan yang dilontarkan sama Pak Hakim aja. Dan Mami Ratu memberikan kesaksian apa? Kesaksian yang pastinya kesaksian yang sangat akurat, yang sangat fakta, ada bukti dan tidak berbohong. Tertuduh kepada Mbak Selvi yang tadi Bang Insang bilang bahwa ada dugaan perselingkuhan itu. Oh iya, Dan Mami Ratu melihat sendiri. nggak bagus ya, maaf ya, ngebuka aib. Cukup di persidangan aja itu. Mohon maaf ya. Salah satu aja, salah satu itu. Curhatan-curhatan Selvi tentang selingkuhannya sih ke aku, itu aja yang dibahas. Oh, jadi Mbak Selvi ini curhat ke Mbak, Ya ke aku, gitu aja sih. dan semua bukti-bukti itu udah di persidangan. Sudah ada semuanya. Dan Ibu Sita sendiri Cuma menjadi saksi tentang Al-Fatih aja, bahwa memang benar kami pihak keluarga besar itu menyerahkannya ke Dausmini, bukan ke Selvi. Selvi hanya sama saya itu hanya menjadi saksi. berarti Bu Sita ini menyerahkan Al-Fatih untuk Bang Daus Ya, untuk untuk mengurus dan merawatnya. bukan ke Mbak Selvi. Bukan. Dan udah berapa lama Mbak Sita kenal Bang Daus itu? Kalau kenal sih udah lumayan ya, 3 tahunan lah. Tapi kan kalau buat ngurus Al kan sebelumnya keluarga juga berunding dulu kira-kira siapa nih gitu. Ternyata pas ditanya ke Bang Daus berminat. Tapi memang ada jangka waktu ya, pikir panjang dulu lah, dia juga istilahnya mikir-mikir dulu gitu. Akhirnya saya serahinnya ke Bang Daus gitu. Sebegitu percayanya berarti untuk Bang Daus untuk merawat Al-Fatih tersebut. Percayanya karena saya berpikirnya kan kalau Bang Daus kan udah mapan ya, intinya dia ada penghasilan lah gitu. Jadi saya nggak mau sampai salah orang gitu. Itu aja. Tidak takut kurang kasih sayang. Enggak. Orang dia sama Sayang banget. iya sayang banget kan. Kalau kurang kasih sayang nggak banget. Iya nggak mungkin dia sama anak pertamanya sayang banget. Mungkin lah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki Sama gitu. anak-anak Sama luar anak kecil dia biasa. sayang banget. Sayang banget makanya Kak Sita. Seperti apa sih sosok Bang Daus itu di mata Mbak Mami Ratu dan Mbak Sita? Ya orangnya penyayang, baik, ya bertanggung jawab, terutama yang penting kan laki-laki yang dilihat itu pertanggungjawabannya itu aja terhadap anak dan istri. Mami selama ini melihat dia tanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Berarti sering bertemu juga sama Bang Daus dan Oh sering banget, karena kan kita kan deket, emang deket banget. Sama Selvi juga deket kita, deket semuanya deket gitu, semuanya pada deket kok. ya, terakhir harapan untuk kedepannya untuk Daus dan Mbak Selvi ini seperti apa? Ya semoga semuanya baik-baik aja ke depannya, menemukan jodoh yang terbaik. Satu, kita hidup harus dengan kejujuran, jangan pernah ada bohong-bohong apapun itu, karena jujur itu bagus dan baik. Oke. Agenda selanjutnya kapan boleh di Agenda selanjutnya itu di tanggal 18 April, agendanya kesimpulan dari para pihak. Jadi dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kemudian lagi selanjutnya lagi putusan di tanggal 2 Mei. Ya kan, hanya satu yang saya ingin sampaikan bahwa terhadap 2 orang saksi yang saya ajukan di persidangan ini, di situ sempat beberapa kali hakim menanyakan ya. Dia menanyakan karena agak sedikit keanehan kan biasanya gini. Saksi yang dia ajukan itu kan otomatis biasanya lebih dekat, kalau saksi tergugat, maka dia lebih dekat kepada tergugat. Iya kan? Tapi ini saksi yang saya ajukan adalah saksi yang secara psikologis dia lebih dekat kepada penggugat. Makanya hakim menanyakan, kamu curhatnya sama Selvi, curhatnya sama siapa? Ya sama saksi ini. Bagaimana kalau sama Daus? Kalau Daus biasa aja.
Jadi agak sedikit aneh, yang seharusnya mungkin saksi ini adalah saksi selfie, ya kan? Tapi kami bisa hadirkan dan mereka menyampaikan semua keterangan sesuai fakta apa adanya. Kami sangat puas. Oh, berarti Bang Insang udah sangat puas dan hari ini agenda juga Oh iya dong. sudah tersampaikan. Tersampaikan apa yang selama ini berkembang di publik, kami tetap membuktikan itu.